Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk kita dapat menjalani satu hari lagi bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melengkapi hidup kita hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang baik, tubuh yang sehat. Kami tahu Tuhan masih beracara dalam setiap hidup kami. Karena itu kami sadar kami perlu pimpinan dan tuntunan dari firman-Mu, dari Roh Kudus. Dan biarlah hari ini Tuhan berbicara kepada kami semua apa yang harus kami mengerti. Tuhan tolong hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih berbicara dengan satu tema pengampunan ya. Kita buka dulu dalam kitab Injil Matius pasal 11, Matius pasal 18. Kita akan baca ayat 21 dan 22. Ya, dikatakan demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ini jelas mengatakan bukan 7 kali ketika kita diminta untuk melakukan perintah Tuhan. Bukan 7 kali kita mengampuni, melainkan 70 kali 7 kali ya. Satu pernyataan yang seharusnya kita perlu sadar, pengampunan itu tidak dibatasi, melainkan biarlah hati kita yang terbuka lebar untuk bisa taat kepada kehendak Tuhan. Nah, betapa penting pengampunan itu untuk kita lakukan ya. Karena pertama kita sudah lihat yang lalu, pengampunan itu adalah bukti dari kasih ya. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak akan ada kepikiran untuk menebus dosa manusia, mengampuni dosa manusia. Tidak ada rencana Allah Bapa untuk mengampuni dosa kita kalau tidak ada kasih. Tetapi karena kasih Bapa itu kepada kita begitu besar, kepada manusia itu begitu besar, maka Dia merancangkan rancangan keselamatan bagi kita. Untuk apa? Supaya kita benar-benar diampuni oleh Tuhan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pengampunan, itu berbicara tentang bukti kasih ya. Tanpa kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, jangan katakan kita sudah bisa melakukan kasih ya. Jadi kalau kita mau belajar praktek kasih, ya belajar juga untuk mengampuni ya. Jadi itu wajib bagi kita, karena kasih merupakan hukum yang Tuhan berikan dalam hidup kita ya. Dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu," dan seterusnya. Dan selanjutnya yang sama dengan itu, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Hukum itu sesuatu yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita ikuti, karena itu hukum ya. Karena kasih itu bukti ya, bukti untuk kita bisa mengampuni. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan, sekali lagi saya katakan tadi, adalah perintah. Matius 18 ayat 32 sampai 35 dikatakan, di situ kisah tentang seseorang yang pernah berhutang kepada seorang raja. Tapi karena belas kasihannya ya, raja mengampuni, menghapuskan semua hutang-hutangnya. Tetapi ketika dia keluar dari tempat raja, dia bertemu dengan seseorang temannya yang sedang berhutang kepada dia, tetapi dia tidak mengampuni. Dan kita lihat di situ akibatnya ya, dia memenjarakan temannya itu ya, sehingga temannya pun ikut sengsara. Ketika hal itu didengar raja marah. Raja yang sudah memberikan pengampunan ya, sudah melunaskan hutang-hutangnya yang jauh lebih banyak dibanding
hutang temannya itu, dia akhirnya murka kepada orang tersebut, ya. Sehingga dikatakan di situ raja menyerahkan kembali orang tersebut kepada algojo sampai dia sampai dia melunaskan hutang-hutangnya. Jadi kalau kita berbicara tentang pengampunan, selain itu bukti kasih, pengampunan itu saya katakan tadi itu sebuah perintah, hukum, ya. Jadi kalau sebuah hukum, sebuah perintah ketika kita tidak taati, maka ada akibat dari ketidaktaatan kita, ya. Jadi kita harus sadar, pengampunan itu adalah perintah, ya. Mengampuni itu perintah, ya. Jangan sampai kita merasa, oh itu hak saya, itu kan perasaan saya yang disakit, jadi saya yang punya hak mau ngampuni, nggak bisa, ya. Kita perlu tahu pengampunan itu adalah perintah, ya. Yang ketiga, kalau kita berbicara tentang mengampuni, ya, pengampunan itu adalah kekuatan untuk memulihkan, ya. Ini poin yang ketiga. Pengampunan adalah kekuatan untuk memulihkan, ya. Nah, Lukas 15 ayat 20 dikatakan di situ, ketika raja itu melihat bahwa sulung dan bungsu, seorang bapak yang punya anak sulung dan anak bungsu, ya, dikatakan si bungsu itu dia meninggalkan ayahnya setelah meminta semua bagiannya. Dikatakan di situ akhirnya dia berhura-hura dengan harta yang sudah didapat dari ayahnya, sehingga pada akhirnya dia jatuh melarat. Nah, disitulah dia sadar bahwa sengsaralah hidupnya ketika dia lepas dari kasih bapaknya, ya, sehingga dia memutuskan untuk kembali, ya, walaupun tidak diakui sebagai anak. Dikatakan di kisah tersebut di Lukas 15, ya, dikatakan walaupun tidak sebagai anak, dia rela jadi salah satu pembantu asalkan tetap ada di tempat ayahnya, ya. Tapi kita lihat di situ, ternyata ketika dia datang, bukan dia dicemooh oleh ayahnya, bukan dimaki-maki oleh ayahnya, justru ayahnya ketika melihat si bungsu ini datang, ya, dia lari mendekati si bungsu, dia peluk bungsu itu, dan dia katakan kepada pegawainya, ambil baju, ambil jubah, ambil sepatu, ambil cincin dan segala macam. Keberadaan si bungsu yang sudah hina itu dipulihkan kembali bapaknya. Jadi kalau kita mau mengampuni, ada kekuatan bagi orang yang diampuni untuk pulih hidupnya. Seringkali kita rindu anak-anak kita berubah, seringkali kita rindu istri kita atau suami kita atau orang tua kita berubah, tapi kita tidak bisa mengampuni kelakuan mereka, perbuatan mereka. Tetapi dengan pengampunan, kekuatan itu akan memulihkan hidup kita, orang yang bersalah, ya, memulihkan hidup orang bersalah. Kasih, ya, harus ditetapkan, walaupun kadangkala kita tidak bisa mengubah orang lain, ya, tidak bisa mengubah karakter seseorang, ya. Tetapi dengan kasih, kalau kita naikkan itu di hadapan Tuhan, ada waktunya Tuhan membela hidup kita, ada waktunya dia menolong hidup kita, karena kasih itu pasti akan memulihkan, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin anak-anak kita selamat, orang tua kita selamat, bukan kita musuhi, tapi biarlah kita mengasihi dia, ya. Kita mengasihi dia dengan apa? Doakan, karena di dalam doa itulah akan membuat orang tersebut berubah, ya. Walaupun ada mungkin kita bisa bertindak yang lain, tetapi satu hal yang kita perlu lakukan, doakan. Kita tidak boleh menyimpan dendam, ya, tetapi harus mengasihi. Yang keempat, poin yang keempat, mengapa kita harus mengampuni, ya? Mengapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan akan menyelamatkan hidup orang yang mengampuni, ya. Jadi pengampunan itu, ya, membuat diri orang yang tadi mau mengampuni itu terlepas dari musibah yang lebih besar, ya. Mari coba kita buka Ibrani 12 ayat 15.
Dalam firman Allah yang hidup dikatakan demikian, hendaklah saudara saling menjagai, supaya tidak seorang pun di antara saudara gagal mendapat berkat Allah. Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara saudara-saudara. Sebab kalau ada, hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani orang banyak. Ya, pengampunan itu akan menyelamatkan hidup dirinya sendiri, bahkan juga hidup orang yang ada di sekitarnya. Ya, bayangkan kalau ada seseorang yang tidak bisa mengampuni, dia menyimpan dendam, dia menyimpan kemarahan, ya, dia terus menyimpan itu sehingga dia tidak pernah melakukan yang baik. Sesuatu hati kita ini akan syarat penuh dengan yang namanya kepahitan, dengan yang namanya marah, jengkel, dan itu tidak kita buang, maka hati kita ini akan tercemar, ya, akan tercemar. Coba bayangin kalau kita punya ruangan kamar begitu, kemudian kita simpen barang-barang yang sudah busuk di dalam kamar, barang-barang yang sudah mulai berulat. Apa yang terjadinya? Walaupun kita nggak dekat-dekat, tapi ada dalam satu kamar kita. Saya percaya cepat atau lambat kita akan merasa pusing, kita akan merasa sakit pada akhirnya. Ya, kenapa? Karena kita menyimpan sesuatu yang busuk itu, yang seharusnya dibuang, ya, tetapi tetap kita simpan. Demikian juga dengan sakit hati, dengan kemarahan. Kalau kita tidak bisa mengampuni, dengan kejengkelan, kalau kita tidak bisa mengampuni, maka saya mau katakan kita sedang menyimpan sesuatu yang busuk dalam diri kita. Ya, tapi biarlah kita mengerti dalam hal ini, kalau kita mau mengampuni, pengampunan itu memang sesuatu yang sangat berat, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita mampu melakukannya, ya. Walaupun semuanya harus dilakukan dengan berhikmat, ya, dengan minta tuntunan Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus. Tuhan, tolong kami. Apa yang harus kami lakukan dalam persoalan-persoalan yang sangat-sangat berat, yang sangat-sangat rumit? Ayo minta tuntunan Tuhan. Tetapi yang pasti satu hal, kita perlu bereskan hati kita sendiri ini. Jangan sampai menyimpan dendam, kemarahan, kejengkelan, ya, sakit hati dan segala macam. Dikatakan di situ segala akar pahit, ya, akar pahit itu harus kita lepaskan. Supaya apa? Supaya yang busuk itu tidak merusak hidup kita. Dan saya percaya kalau kita dibebaskan seperti itu, kita dimerdekakan seperti itu, maka saya percaya Tuhan pun akan memulihkan hidup kita. Ya, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, ayo, hal ini penting untuk kita mengerti. Belajarlah mengampuni, ya. Tuluslah dalam mengampuni orang lain, ya. Walaupun mungkin sekarang kita tidak bisa bersama-sama, tidak apa-apa. Tapi hati kita harus murni, ya. Hati kita harus murni. Tuhan, aku mau belajar mengampuni. Aku mau belajar memaafkan. Saya percaya kalau kita lakukan itu, Tuhan yang akan menolong kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetaplah percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami boleh dengar kebenaran firman-Mu tentang pengampunan. Kami sadar kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami percaya Tuhan yang memampukan kami. Kami sadar kalau kami belajar untuk mengampuni, bukan hanya orang lain yang diselamatkan, tetapi jiwa kami juga dibebaskan dari segala kepahitan dan kemarahan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, beri kami hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa Roh Kudus. Biarlah firman-Mu itu meteraikan dalam hati kami dan memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, tetap ada dalam perlindungan dan tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, haleluya.